وحده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد akhwat fillah, para jamaah yang dicintai Allah, disayangi Rasulullah, disayangi aulia Allah, disayangi para ulama, juga disayangi saya yang bukan ulama. Mau kan disayangi sama Akbar Zahid? Makasih banget. Hari ini kita angkat tema beragama dengan cinta. Untuk mencapai kepada Allah harus melalui Rasulullah. Untuk mendapatkan cintanya Allah harus pula mendapatkan cintanya Rasulullah. Hidup ini memang harus ada cinta, karena love is the power of life. Cinta itu kan kekuatan dalam hidup. Saya sering sampaikan, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para ujaya. Memang hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler, bahkan hidup tanpa cinta itu bagaikan hidup tanpa upil. Hati yang kosong dari cinta itu akan mengeras, membeku dan membatu, sulit menerima nasihat, sulit mendapatkan rahmat, sulit mendapatkan hidayah. Bahkan tubuh jasadiah kita ini kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, maka jadinya hidup segan, mati. Yang kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مبتحل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير اللهم صل على سيدنا محمد. Ini hari keberuntungan buat kita. Amin. Ini hari kebahagiaan buat kita. Amin. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita bisa hadir di sini ini karena dipanggil Allah, dipanggil sama Rasulullah. Amin. Maka meskipun rumah
majikannya jauh, sorry ya, bukan rumahnya. Sering denger sendiri, omahku ada, omahku Kediri. Yang di sini ini rumah majikanmu, tapi sering kamu akui sebagai rumah. Meskipun rumahnya jauh, yang bisa sampai ke majelis ini, karena memang dipanggil Allah, dipanggil sama Rasulullah. Tapi kalau nggak ada panggilan dari Allah, nggak dipanggil sama Rasulullah, meskipun rumah majikannya juga, yang nggak ke majelis ini, ke Victory Park sana, atau ke mall jalan-jalan, atau ke tempat-tempat wisata, main-main, macam-macam kayak gitu. Bahkan tadi saya sempat lihat ada yang sosor-sosoran. Itu namanya homo lupus, manusia memakan manusia. Nah, itu kukian yang berubah jadi Dracula. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini bisa menambah iman kita semakin kuat, takwa kita semakin sempurna, akhlak kita semakin mulia, ibadah kita makin istiqamah, kehidupan kita makin barokah. Mohon maaf mungkin tadi nunggunya agak lama. Saya hari ini dipaksa untuk mengisi 3 sesi. Jadi tadi di masjid 2 sesi karena sesi siangnya ustadznya nggak bisa datang, sehingga saya dipaksa untuk mengisi. Ini tadi lari-lari ke sini naik MTR, sampai ke situ kan ya harus istirahat dulu sebentar, sekedar minum dan disuguhi buah. Itu pun nggak saya makan. Ya, saya sudah kangen banget sama situ. Makanya saya langsung lari naik ke atas panggung. Subhanallah. Ini sama-sama. Ini tadi saya disuguhi buah macam-macam. Saya kok jadi teringat ada beberapa buah yang bisa kita jadikan sebagai obat penyakit hati, yang akhir-akhir ini marak sekali menyerang makhluk-makhluk seperti ini. Nah, buah itu satu namanya buah markisa. Itu obat banget. Markisa artinya mari kita sabar. Menghadapi hidup di zaman seperti ini, nah kita harus punya obat namanya markisa. Mari kita. Di sebelahnya tadi saya juga dikasih suguhan stroberi. Nah, stroberi itu artinya selalu introspeksi dan beri ini apa? Masa beri kok diri? Ini orang ngerti aja pemerintah. Stroberi selalu introspeksi, kita kan langsung dikasih diri. Kok gak cocok bro, Cahayu. Stroberi selalu introspeksi, belajar ridho. Ada juga di sebelahnya tadi itu obat. Kita harus selalu introspeksi, artinya mawas diri. Kita ini siapa? Kita ini di mana? Kita ini sedang apa? Ini harus selalu kita introspeksi. Nah, berinya belajar ridho, belajar menerima hidup apa adanya, qanaah, tetap melakukan yang terbaik. Ada lagi buah yang bisa menjadi obat, namanya salak, artinya selalu berakhlak. Salak, yo namanya gantung-gantung. Salak harus selalu berakhlak. Ada lagi jeruk, jangan berbuat buruk. Ini tidak gampang, makanya larang. Ada lagi obat penyakit hati, buah namanya pisang, bahasa Inggrisnya degedang. Pisang itu artinya pantang, iri, sombong, dan angkuh. Pancene tak paske. Mikir sing larang iki mikire ya. Ono maksud kok.
ada lagi buah melon, itu harus selalu menolong orang lain. Apa nih siapa melon menolong orang lain? Lepas. Nanti otaknya sudah nyaut. Ini namanya kena penyakit mentimun. Makanya mentimun, menuntut ilmu jangan melamun. Ini tadi nggak mendengarkan kata-kata saya, dia terpana memandang saya. Malas semangatnya, tak ada kata malas. Saya baru-baru ini kalau di Indonesia kan kasih instruksi kepada para jamaah. Kalau di Indonesia itu ada instruksi dari Kementerian Informasi, Kementerian Kominfo itu loh, komunikasi dan informasi loh, informatika, komunikasi dan informasi itu bahwa semua SIM card itu kartu seluler, kartu HP loh. Ayo semua itu harus dilakukan registrasi ulang. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang akurat, tepat dan benar, sesuai dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK, nanti akan diblokir. Kalau udah diblokir nggak bisa dipakai, namanya diblokir. Nah, itu kartu dunia loh itu SIM card dunia, terlebih SIM card akhirat kita harus diregistrasi ulang secara kontinu, secara istiqomah. Kalau tidak melakukan registrasi ulang, maka SIM card akhirat kita juga akan diblokir. Kita akan diblokir dari rahmat Allah, kita akan diblokir dari hidayah Allah, diblokir dari barokah maghfirah ridha Allah, diblokir dari syafaatnya Rasulullah, bahkan diblokir gak bisa masuk surga. Naudzubillah min. Maka harus melakukan registrasi ulang kartu akhirat kita. Bagaimana caranya? Tolong perhatikan, ini ada himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Ngece. Gak apa-apa, aku diajak nyatanya yang menunggu aku jamaahnya juga terjadi. Registrasi ulang kartu akhirat itu tergantung jenis kartunya. Kalau di Indonesia ya, ini saya Indonesia dulu, yang pegang kartu Telkomsel, nah registrasinya juga harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu, komunikasi dengan Allah melalui zikir, ibadah dan amal-amal soleh, komunikasi dengan Rasulullah melalui berbanyak sholawat, melalui intibah mengikuti sunnah-sunnah beliau, komunikasi dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah yang baik. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, intensifkan doa, usaha serta tawakal. Ini 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, doa, usaha, tawakal. Maka pas Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Yang kartunya simpati harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari harus meningkatkan takwa setiap hari. Ayo, salah no. Ada yang pakai kartu AS, itu singkatannya AS, berarti amal soleh harus selalu meningkat. Ada yang kartunya XL, ini harus ekstra lillah, segala sesuatu harus didasari karena Allah. Ada yang kartunya eksis, ini registrasi ulangnya agak susah. Apa nih sih guys? Eksis itu amal ekstra istiqomah. Istiqomah itu berat. Maka yang pakai kartu IM3 sekarang, ini harus IMMM, iman, mantap, manfaat, maslahah. Yang kartunya anak-anak muda itu biasanya pakai smart friend, maka itu harus semangat takwa pasti keren. Nah kalau di sini pakai kartunya smartphone, nah semangat takwa tetap santun. Tidak boleh pakai teriak-teriak macam-macam sih, gak kena itu, tetap santun. Ciri khas keindonesiaan kita harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga dimanapun kita berada. Makanya itu tujuannya rekanan, rebut kebahagiaan nanti di akhirat. Sekarang sorong jadi bagus. Atau pakai rekanan, rebut dan rengkuh kebahagiaan nanti di akhirat. Caranya tetap CSL, tetap ceria, senyum, lemah lembut.
sing rasane. Wis tekone telat dolan. Aku nek ngenteni iki mulai jam 1. Jawaban pendek sing ngongkon. Kalau udah bisa jadi orang yang baik, jangan berpura-pura baik, apalagi sok baik. Tapi hidup itu harus selalu lebih baik menuju yang terbaik. Itu kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuja jangan besar kepala, dicaci jangan kecil hati. Itu baru perempuan tangguh kayak gitu. Namanya Wonder Woman. Kalau pendekar ini kita lagi berada di satu majelis yang luar biasa. Oleh Rasulullah majelis kayak gini kan disebut taman surga. Amin. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Ketika kalian mendapati ada taman-taman surga, maka ikutlah kiprah di dalamnya. Meskipun itu pakai modal beli tiket, meskipun itu nanti ada infak masuknya, ya justru itu akan memperbesar pahala dan memperbesar kemungkinan untuk berada di taman surga beneran. Amin, $5 banget. Itu loh, $500 emang. Kenapa disebut taman surga? Ya karena satu, di majelis kayak gini, ini bisa mendekatkan hati kita untuk mencintai Allah. Betul, sementara ini urusan dunia hilang menemani majelis kayak gini. Ya, pokoknya BH saya tali ini pedot terus orang kepikir. Urusan dunia itu. Pokoknya kata udah. Enggak beda ya orang kena di Surabaya sikil. Itu nggak kepikir, jadi bisa mendekatkan hati kita untuk lebih mencintai Allah. Terus di majelis kayak gini, ini adalah kumpulan orang-orang baik. Setidaknya orang yang kepingin jadi baik. Amin. Ada soalnya yang mau pakai jilbab ketika di pengajian toh. Saya wis tok lho saya kita witir. Soalnya saya ngomong mau pedo, nek ngomong lanang ya tol ngono gitu. Halo. Ini adalah kumpulan orang-orang baik. Setidaknya orang yang berusaha untuk menjadi baik. Maka kalau berkumpul dengan orang baik, insya Allah bisa jadi baik. Simple saja, saya kasih contoh ya. Kalau Anda ingin jadi langsing, jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung dulu. Bagi yang merasa gemuk, udah bahasanya gak enak, yang merasa ambang. Kalau Anda ingin jadi langsing, gak perlu susah-susah diet yang menyakitkan. Gak perlu. Cukup Anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka Anda akan kelihatan langsing. Saya ulang. Kalau Anda ingin kelihatan langsing, nggak perlu repot-repot, susah-susah diet yang menyakitkan sampai diplotot-plotot pakai legging, pakai kemben, pakai senam macam-macam. Nggak perlu, sakit itu. Ada cara praktis. Gimana? Anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka Anda akan kelihatan. Maka untuk bisa menjadi baik, gak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup Anda
sebagaimana contoh yang saya sampaikan, untuk menjadi langsing nggak perlu diet yang menyakitkan, ngapain meloro awak, cukup duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot, maka Anda akan jadi langsing. Maka untuk menjadi baik nggak perlu menjelek-jelekkan orang lain, cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan menjadi baik. Sorry ya, untuk menjadi harum Anda nggak perlu beli parfum Eropa yang mahal-mahal, gajimu itu orang ini. Daripada dipakai beli parfum yang mahal-mahal, mending pakai untuk sedekah, bantu pesantren, bantu yatim. Ada cara praktis, Anda nggak usah capek-capek keluar biaya. Gimana caranya? Telaten ono lungguh lo Mbak Bule. Ya Anda telaten duduk di penjual parfum. Gak percaya, gak perlu keluar duit banyak untuk beli parfum yang merek Eropa lah. Nggak cukup Anda telaten duduk dekat sama penjual parfum, maka Anda akan harum. Bahkan ada orang yang nggak punya duit, tapi dia keliling sebentar, subhanallah, yang tadi jemburis berubah, make up cantik luar biasa. Ya soalnya keliling nggak penjual make up. Orang tuh beda nanti duit kemarannya bakal beda, nggak cari coba. Lipstick kan nggak ada duit kemarannya bakal lipstick ya mbak. Akhirnya komplit. Halo. Untuk bisa mendapatkan buah jeruk, ya kalau nggak punya duit apa nggak bisa makan jeruk? Bisa. Caranya gimana? Mepet toh bakul. Bakulnya nyawang raimu. Oh melas. Akhirnya melas. Ini jelas agak berduit gitu. Tapi pengen jeruk, harus tuh kurang duit. Akhirnya melas kok disigar dipakai dikasih. Itu loh maksudnya. Nah, di majelis kayak gini, saya yakin dibacakan zikir, dibacakan sholawat. Nah, dengan zikir, dengan sholawat, ini akan menyambungkan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mencintai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah bisa mencintai Rasulullah, maka hati kita akan terdorong, tergerak untuk bisa mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah. Kalau sudah bisa meneladani perilakunya Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan anugerah dua hal yang sangat istimewa. Apa itu? Satu, kita mendapatkan cintanya Allah. Dua, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kan cocok dengan ayat yang sering dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku, Allah pasti akan mencintai kalian. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Artinya, akhwat fillah, para jamaah, untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah, kaifiyahnya, caranya harus mengikuti Rasulullah. Ini yang biasa disebut dengan mengikuti sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul pikirannya terus malam Jumat, mentok lah mesum. Tali apa nih? Itu loh salahnya. Sunnah itu kan tradisi,
Rasul itu kanjeng Nabi, berarti sunnah Rasul itu tradisinya kanjeng Nabi yang dilakukan oleh Rasulullah. Lo kok cuma diartikan malam Jumat bermonoan? Pelecehan itu namanya. Sunnah itu bisa ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perilaku Rasulullah, itu menjadi sunnah. Ketemu seakidah mengucapkan salam, saling mendoakan, itu sunnah Rasul. Melakukan kebaikan, mendahulukan yang kanan, sunnah Rasul. Mengawali dengan basmalah, sunnah Rasul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sunnah Rasul. Selalu melanggengkan wudhu, sunnah Rasul. Lalu cuma diartikan malam Jumat dosa. Akhir kemudian kita tentu kalau melihat amal kita, ibadah kita, rasa-rasanya berat, tidak bisa dijagakan. Pernah nggak coba tes? Ngomong terus dipikir. Kalau bareng sama kalangan akademis ya kita pakai bahasa kampus. Kalangan akademis ini kan kalangan jemburis. Bahasanya kayak ini aja. Tentu. Pelecehan Pak. Dengan mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, kita berharap dapat syafaatnya Rasulullah. Syafaat itu artinya pembelaan. Disyafaati Rasulullah itu artinya dibela di Rasulullah. Besok di akhirat itu mestinya neraka. Wong wajane kumyan. Sorry sebentar. Kumyan yang bagaimana ini masih koma. Sensitif banget sih. Kumyan tapi sholatnya gak bener. Terus gelek ngapusi majikan. Anggitku pen majikanmu orang Islam terus gua hapusi terus ora dosa. Kok nyimun. Kuwi tetep berlaku hukum itu. Akhirnya wis ringkes ae. Di akhirat nanti disidang sama malaikat gegeran. Sing sampean rumangsa pantes mlebu swarga. Padahal perhitungane malaikat neraka. Gegeran. Aku swarga malaikat. Iso neraka, swarga, neraka. Swarga, neraka. Ribut. Rasulullah datang. Kenapa malaikat? Ngapunten kanjeng Nabi, mohon maaf. Ini umatnya jenengan. Iya, jelas. Itu nang paduke kalau mau tanda. Tandanya yang RCTI. Rezeki Cina Tenaga Indonesia. Sampai misalnya SCTV. Sugih Cina Tenaga Pembantu. Akhirnya Rasulullah bilang, malaikat ini mau tak bawa ke surga. Lu tidak bisa Rasulullah, ini perhitungan amalnya harus neraka ini. Dah, ini orang cinta banget sama aku. Kok tahu? Nah iya, dia waktu kerja di Hongkong itu dia sering ikut majelis, sering ikut pengajian. Dia itu bela-belain ganteng loh, bahkan tiketnya beli terus dia ngasih infaknya gede. Nah itu kalau yang sebelahnya yang cuma $5 lah itu nanti urusan belakang. Pasti di atas 100 itu kalau ngasih. Kemudian bukannya nggak percaya kok. Medin itu tandanya. Kalau nggak percaya berarti medin. Nah terus akhirnya ring ke saya dibelain mesti belum gajian. Aku ngerti lah gajianmu tanggal muda ngerti. Kamu masa kalau setek dapat bisa. Berbentuk angpau. Ambil kadung lecek ya. Mohon maaf. Dibelani sama Rasulullah. Nah ini namanya disyafaati. Siapa? Seluruh umatnya Rasulullah. Ini dapat prioritas syafaatnya Rasulullah. Yang nurut sama Rasulullah. Dibelani sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau sama umatnya saya pingin. Bahkan itu belum seberapa saya. Pingin
beliau mau wafat itu yang disabarkan itu bukan keluarganya, bukan istrinya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukan kok istriku, istriku, anakku, 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 gendaku, gendaku. Oh, gendaan, Pak. Tahu nanti tapi pakai gendaan kan tahu. Ummati, 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 disambat ini umat. Ya Allah, nasib umatku bagaimana nasib umatku? Udah di pembantu yang ngampus ya. Saking sayangnya, dan cuma ini, halo, ada 3 golongan umat Muhammad yang besok di akhirat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketemu sama Rasulullah, bahkan gak bisa menatap wajah Rasulullah. Dan saya mencicil kabeh kok, saya kok sendirian begitu mencicil kok sampeyan apa ya? Jam berapa? Berarti nasinya kita terus. Udah janji pokoknya kalau aneh itu akeh. Kok biasanya akeh wong ketok, ana mencicil. Beres? I love you. Aku I love you yang 50 ke atas. 50 ke bawah. Gak level. Kalau kayak apa? Makasih saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 3 golongan manusia yang besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah, bahkan memandang wajah Rasulullah saja nggak bisa, apalagi dapat pembelaan, apalagi dapat syafaatnya Rasulullah. Mau ketemu aja enggak. Ini berarti tidak digapai sama Rasulullah, tidak digatekan sama Rasulullah. Nah ya, bahasa Inggrisnya ganti lagi. Soan ya. Siapa saja mereka? 1, orang yang besok di akhirat tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak akan bisa menatap wajah Rasulullah. Ada 3. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari 3 kelompok ini. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Yang ketiga, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang ketika mendengar disebut namaku tapi gak mau berdoa sholawat atasku. Jamaah sekalian, sholawat itu luar biasa, sama dengan bersedekah. Subhanallah, sholawat itu istimewa, ibadah yang sangat istimewa. Cukup untuk mengungkap keistimewaan sholawat. Coba, sholawat itu beda dengan ibadah yang lain. Saya kasih contoh sederhana aja. Halo, Allah memerintahkan manusia untuk sholat, manusia mengerjakan sholat. Allah nggak ikut sholat, mengkontok. Iya, Allah cuma perintah doang. Oh gayanya kalau doa-doa kan. Lali-lali, elektron ngaji di Jakarta. Ngerti lah ngaji no. Allah memerintahkan sholat, manusia sholat, Allah nggak ikut sholat, mengkontok. Allah memerintahkan puasa Ramadan, kita melakukan puasa Ramadan. Allah gak melu poso. Tahu belum itu siapa melu poso? Enggak, cuma perintah aja. Allah memerintahkan kita berzakat, kita bayar zakat. Allah enggak ikut zakat, hanya perintah aja. Allah memerintahkan manusia untuk berhaji, berumrah. Ya, manusia yang mampu haji umrah. Allah enggak ikut haji, enggak ikut umrah, enggak mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Tapi coba perhatikan, Allah memerintahkan manusia umat mukmin untuk bersolawat. Allah juga bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah mereka bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Rasulullah. Solawat salam terus, apalagi bersolawat sambil bersedekah. Wis ganjarannya double tok. Halo. Wahai calon-calon bidadari surga. Bisa ganti bidadari surga kalau di atas 50 dolar. Kalau di bawah 50 dolar, itu bidadari pincang. Jadi Noswarto engkle. Apa maknanya cuma 10 dolar? Ini siji gak ono, tangannya siji gak ono. Pengen komplit 50 dolar. Masa kalah sama yang di masjid sama yang subhanallah. Woi. Bidadari surga itu cantiknya di akhirat. Hiasannya hiasan akhirat, hiasan akhlak. Maka yang cincinnya lebih dari satu. Cukup satu saja, yang lain masukkan nanti ke kotak amal, masukkan ke panitia. Saya siap menanggungnya. Saya beberapa waktu lalu dapat beberapa buah cincin, dan tadi juga dapat. Gue nengkene usah menyakin, langsung kayak ibadah mau tinggal. Atau barangkali yang gelangnya lebih dari malah ditetel di sini bisa hilang kok gelangku, ada ditetel hilang. Masa lupa sih, halo. Yuk belajar jadi orang kaya. Segala sesuatu itu kan tergantung dari belajar, segala sesuatu itu tergantung dari latihan. Ingin bisa main musik harus mau latihan musik, ingin bisa nyeting harus mau latihan ninceng kayak baju ini. Nah, iya. Ingin bisa main badminton harus mau latihan badminton. Maka kalau ingin jadi penyanyi harus mau latihan nyanyi. Kalau ingin jadi orang kaya harus mau latihan kaya. Latihan kaya gimana? Ada soge, ada peta infak, saya melarang seperti ini. Soge kok sewu. Kaya kok minimal 500, saelek-elek 100. Iwong kaya. Karena saya melarang. Jadi zaman belum latihan kaya. Kalau latihan kaya itu gimana? Ketika ada peluang untuk bersedekah, ketika ada peluang untuk berinfak, wah adil dong soge. Padahal punyanya itu cuma misalnya cuma 550. Ini yang diceplokkan, yang 500. Orang kaya. Benar kira seket kere. Kalau sering-sering latihan kaya, minimal dapat juara harapan jadi orang kaya. Bener itu sudah terbukti. Pokoknya sudah terbukti. Loh, bikin mangan nih lo raeman. Mungkin ada bengok-bengok kok bener. Oh yo. Aku lo tak bilang-bilangin dari masjid lari-lari ke sini, begitu nyampe langsung naik dari sana saja aku lari-lari. Jangan sering-sering latihan miskin, awas nanti jadi juara miskin. Latihan miskin itu gimana? Punya duit, bukan berarti pura-pura nggak punya. Ini jeruk dobat itu lo 1.750, nyemplungi lo cuma 50. Ini latihan miskin, omong mana nilai kantane? Aku nilai 10 lagi. Aku pinjam 10 lagi soalnya orang mesin cilik. Jadi langsung disetempel melarat kalau ada yang kayak gitu. Itu satu-satu kabeh lomba. Jadi aku nilai mbak 10 mbak. Aku orang sing duwe rencana aku ngerti ya. Bener yo men tepuk tangan tarik. Ya Allah. Itu namanya latihan melarat. Jangan lupa harta itu kan seperti air. Halo. Air itu kalau dialirkan pasti tetap jernih, tetap bening, menyehatkan. Betul? Karena airnya mengalir.
Maka harta kalau mengalir dialirkan, ini untuk pesantren, ini untuk masjid. Dan saya tadi juga bersumpah bersaksi, gak bersumpah gak bersumpah. Nah, saya bersaksi bahwa sepeser pun gak ada saya mau apa ya istilahnya mengkorupsi, apalagi mau dibilang medali sepeser pun gak akan pernah ada yang ngatur di saya. Dan saya siap bertanggung jawab secara hukum di dunia maupun di akhirat. Kalau sampai ada yang disimpangkan, diselewengkan atau enggak tepat sasarannya, saya siap. Bener urusan ini loh ya, urusan ada semua mbak infak buat anak-anak yatim dan pesantren. Ada yang nanya, itu katanya punya yayasan pesantren tapi rekeningnya kok nggak atas nama yayasan. Aku simpel pertanyaanku, nyumbangmu piro? Bang memang orang cerewet. Sudah ini loh. Sejauh ini memang Yayasan Malik masih dalam masa perintisan, semuanya dari saya. Kalaupun pakai seperti itu, nanti yang tanda tangan juga saya, yang ambil juga saya. Terus orang pengurus gini, ribet, asli ribet. Aku pengalaman urusan itu, orang goblok. Apalagi yang berurusan dengan anak-anak yatim dan pembangunan pesantren. Saya siap diselidiki, di cross check, dan aku misalnya dijaga data pendapat aku jauh lebih tak sudono, tak pekno lah ini. Lengkap aku. Harus antisipasi ya, gak ngawur saya siap bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah aku sudah siap. Saya ngabah karena saya coklat. Alah kan dulu kok. Ngono yang kayak diuntel-untel. Masya Allah. Jadi nah, air itu kalau dialirkan kan dia tetap bening, tetap jernih, tetap sehat, betul. Kalau dibiarkan didiemin sampai didiemin, dijarakkan itu. Bahasa Inggrisnya denandong, and ngecebem. Maka dia akan debamer and debosok, berbaduk. Sama. Minggu kalau tidak dialirkan, banget berisik. Bener itu. Sama, saya kalau contoh biasanya padi bibitnya kalau disebar atau cukup berkembang jadi akeh. Bibit jagung kalau disebar satu bisa jadi dua genggam, 4 genggam, bisa karuan akeh. Kalau dibiarkan pasti gosok. Sama, duit juga begitu. Oleh karenanya biar tidak gosok, dan ini akan menjadi tabungan di akhirat kita. Sama-sama kita bersedekah. Sama-sama Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Ya buktikan bahwa sampean baik. Ngomong aku untuk antem nih segala ngomong. Kok bocah ayu-ayu ini dilono orang-orang. Kon metu aku sing ngomong tak jodoh sampean. Tak belani ya. Luman-lumane ra karuan kok. Sing medhit ya mek arah-arah. Yuk, selamat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lagi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goncang. Akale jungkir, negarane goncang.
bumi goyang ane lindu. Ojo dirasani suaramu enak. Tak usah rasani. Suwe. Bumi goyang arane lindu. Lindu kok rindu. Ya wes, kamu dirasa sama. Aku juga hidup kamu. Singkat sembahyang bakal dibendung. Singkat sembahyang bakal dibendung. Monggo sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darani. Ya Rafi'a syani wa darani. Zaman wis akhir wis karen. Zaman wis akhir wis karen. Anggone mikir jok nganti leren. Anggone mikir jok nganti leren. Sholawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darani. Ya Rafi'a syani wa darani. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari 3 golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Agamanya sih Islam, di KTP tertulis data agama Islam, tapi nggak pernah sholat. Pokoknya nggak pernah ke masjid lah. Bancik masjid ini gak tahu. Sopo masjid ini ngenteni diwadahi pendosa digotong. Ada. Makanya kalau saya sampaikan itu disebut Islam KTP. Besok yang masuk surga KTP-nya. Sholat itu kan ukuran toh. As-sholat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Semua hafal, dalilnya semua hafal. Bahwa sholat itu tiangnya agama. Agama itu ibarat bangunan, sholat itu tiangnya. Bangunan kalau nggak ada tiangnya, ya nggak bisa berdiri. Mana ada bangunan berdiri tanpa tiang? Ayo ngomong. Gedung. Nah iya, gedung ini ada tiangnya, ya cuma yang bertembok. Sama agama kalau nggak ada sholatnya ya ambruk. Maka jadinya bagaimana manusia itu ditentukan oleh kualitas sholatnya. Udah omongan saya bisa dititeni ya. Orang itu kalau sholatnya baik pasti akhlaknya baik, hidupnya baik, kualitas hidupnya pasti baik. Kalau sholatnya semerawut jadinya ya menu-menuin. Pokoknya menuin semerawut kabeh modelnya. Nah, kalau tidak sholat, tidak usah diomong, tidak penting. Aku agama Islam tidak mau sholat, tidak perlu diomong, gak penting. Loh. Nah, kalau di kampung-kampung saya sampaikan, jangan tinggalkan masjid, karena kualitas sholat itu kekhusyuannya. Sholat itu ibarat jasa, khusyuk itu merupakan ruh.
Berarti kalau sholat nggak khusyuk sama dengan jasad tanpa ruh, itu nilainya patung, boneka, gombal kio. Apalagi ngaku khusyuk tapi nggak mau sholat, itu ada ruh tapi nggak ada jasadnya. Itu berarti bangsanya nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, malampen ini balik gerandok wala adi wasabi ajmain. Ngaku khusyuk tapi nggak mau sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, besok di akhirat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, apalagi dapat syafaat, enggak sama sekali. Nah kalau bisa, kalau di sini kan jenengan yo sulit lah untuk bisa berjamaah terus. Gimana penguripmu yang mau di kamar gue sholat di longi sore amben kadang di buku yang nyangkah ya dijaga sholatnya, jangan sampai bolong-bolong, diupayakan lah. Satu ini penting banget. Yang kedua, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Siapa mengaku sebagai umat Nabi, mengaku cinta Nabi, tapi nggak mau meneladani Nabi, nggak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bohong dia. Manidda'a hubban Nabi bighairi itba'i sunnati fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi nggak mau meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Kan cinta itu harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti namanya nggak cinta. Masih ingat kata-kata saya? Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ya gawe 100 lebih baik. Lah cinta tapi nggak mau mengikuti. Cinta apaan? Mengikuti tapi nggak ada rasa cinta. Sepo. Boleh sama ini tidak ngomongin apa paham. Ini rondo teli jelas kakean dimarahi majikan. Memang kupingnya perlu dikoroki. Ya kalau kupingnya itu sudah sering kena virus-virus kayak gitu nanti menjalar ke otak. Akhirnya diomongin. Makanya jadi orang itu yang baik sama majikan itu yang baik. Jangan suka menentang, apalagi ngamusi. Ya bagaimanapun jalan rezekimu lewat situ. Siapa tahu dengan kamu berbaik hati, dia dapat hidayah Allah. Kamu sikapi dengan baik, nah aku gajimu ditambahin. Pengen gaji tambah itu harusnya sedekahnya ditambah. Sedekah $5 ambil. Menjadi malaikat orang mandi. Paling tidak panjenengan iki 100. Halo. Nah, perilaku Rasulullah itu banyak banget. Kita mulai dari yang kecil lah, kita meneladani Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh simpel, gunting kuku aja diajarkan di dalam Islam. Rasulullah kalau mengajarkan gunting kuku itu diawali dari mana? Telunjuk jari tangan kanan. Ini yang digunting pertama itu kuku jari telunjuk tangan kanan. Nggak usah moto takbir. Terus setelah ini jari tengah, terus urut jari manis, terus urut jari kelingking. Setelah itu kelingking kiri, terus jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, jempol kiri diakhiri dengan jempol kanan. Subhanallah, ini kebijaksanaan Rasulullah. Dimulai dari telunjuk tangan kanan. Ini kan istimewa loh. Makanya kalau kita menyebut Allah itu disunahkan sambil nunjuk ini. Bahkan dalam tasawuf kita ketika sholat itu asyhadu an la ilaha illallah disunahkan untuk diangkat. Itu loh. Makanya ini yang saya paling ngikutin yang ini. Jadi diangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada yang pakai digerak-gerakin.
aku gak melu. Ya boleh sih, boleh. Bahwa ini digerahin terus kan gak batal loh sholatnya. Kalau yang batal itu kalau ini gerahin. Kalau cuma jari ini kan gak batal itu. Gitu loh. Sampai yang lagi secara syariat tuh, lagi sholat digigit nyamuk, nyamuknya nyamuk kanan. Musur itu selakangan. Nah ini kalau sendiri tuh. Kalau sampai yang gerakannya hati-hati. Ini alun ya, dilepas red, terus pakai jari. Kok melayu. Secara syariat gak batal. Gitu loh. Yang batal itu nyamuk dulu. Jadi otomatis batal. Ini kalau dari sisi syariat tuh ya. Sekali gerakan tapi batal. Kadang ngomong kok sholatnya ukur-ukur. Nah ini kalau dari segi syariat batal. Kalau ukur-ukurnya cuma pakai jari ini kan nggak apa-apa, nggak batal. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah ada yang gini. Tidak apa ngomong hanya nedek seneng gendut. Nah, kalau saya yang ikut yang Imam Syafi'i yang asyhadu an la ilaha illallah udah diangkat, udah diam. Ada yang pakai gini. Malah langsung diobah. Aneh-aneh. Nanti sampai kalau ke Mekah, kalau ke Madinah, amin, mudah-mudahan bisa ke sana semua. Nanti tahu modelnya orang sholat macem-macem itu tahu sampai nanti. Boleh yang asyhadu an la ilaha illallah, yang asyhadu an la ilaha illallah, boleh. Yang nggak boleh itu misalnya yang dijago nomor 3 asyhadu an la ilaha illallah. Yang menang-menang calonnya itu nomor urut 3 tuh asyhadu an la ilaha illallah. Atau cuma pakai jari satu tapi diwalik. Tidak oleh. Ini udah jam 5 malam loh. Makanya memotong kuku dimulai dari ini loh, ini saja. Sekali lagi ya, kalau bicara tentang fikih pasti ada perbedaan, pasti ada khilafiyah. Makanya nggak usah diperdebatkan. Kayak orang sholat, ada yang sedekap Allahu Akbar, ada yang sedekap sebentar lalu dilepas Allahu Akbar. Ada yang nggak usah sedekap langsung dilepas Allah. Sedekap saja. Ada yang di atas pusat Allah. Ada yang di bawahnya Allah. Namanya fikih macam-macam pendapat gitu loh. Enggak oleh Allah. Nah ini enggak oleh. Menantang Gusti Allah jadinya. Makanya tidak usah, kalau urusan fikih kamu tidak usah nonton. Apalagi bagi kita ya, bagi kita yang ilmunya sangat terbatas. Ayo belajar terus, cari kebaikannya. Perbedaan jangan dijadikan musuh, tapi perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi. Kadang-kadang baru belajar tobat kemarin sore. Belajar tobat itu baru kemarin sore. Itu aja udah Masya Allah. Syirik kamu, murtad kamu. Ya Allah, pekul kering ini. Nah, terus sunnah-sunnah yang kayak gitulah. Mendahulukan yang kanan. Ayo kita kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah bertutur kata, bagaimana cara Rasulullah bertindak, bagaimana sikap Rasulullah dengan tetangga, bagaimana Rasulullah kalau menghadapi anak-anak yatim, bagaimana Rasulullah kalau berhadapan dengan orang-orang miskin. Ayo kita contoh semua. Itu namanya ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana Rasulullah kalau malam hari? Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah membagi waktu hidupnya itu juga proporsional, tapi proporsional pula ya. Proporsional profesi, proporsional itu ya proporsional, secara adil dan merata seperti itu loh. Rasulullah membagi waktu malamnya itu jadi 3, thuluthun li ahli,
Yang sepertiga itu untuk keluarga yang bercengkrama dengan istri, dengan anak. Wa thuluthun li nafsi, yang sepertiga untuk diri sendiri, yang pakai istirahat. Wa thuluthun li rabbi, yang sepertiga untuk Tuhannya. Rasulullah itu setiap malam selalu sholat tahajud, bercengkrama dengan Allah, bermunajat kepada Allah, bermesraan dengan Allah, tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayatnya. Kita yang mengaku cinta Nabi, kita yang mengaku umat Rasulullah, ya harus meneladani. Ada nggak akhir-akhir ini kan banyak tuh, pokoknya sudah pakai jubah, jenggotnya dawa, nganggo sorban, udeng-udengan, terus merasa wis koyok Kanjeng Nabi. Ya koyok tapi pakaiane. Kalau pakaiannya seperti itu sudah merasa seakan-akan wis koyok Kanjeng Nabi. Karena pakai sorban. Dong Abu Jahal yang ngaku sorban, Abu Lahab yang ngaku sorban. Gitu loh, bagus. Meneladani segi berpakaian bagus, tapi harus juga diimbangi dengan meneladani segi akhlaknya, segi haliahnya. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuai ya Allah. Sampai ane gak respon biasa. Bahkan yang menjadikan manusia mulia itu kan tahajudnya. Nilai kemuliaan seorang mukmin kan ditentukan dari tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji dunia dan akhirat. Berarti nilai keutamaan seorang mukmin itu ditentukan tahajudnya. Kalau tahajudnya istiqomah dan kualitas, dia mulia, tinggi derajatnya. Kalau tahajudnya jarang-jarang, nggak berkualitas, rendah derajatnya, agak hina. Kalau nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul lail, nggak perlu dibahas, nggak perlu diomong soalnya kapan. Ngapain ngomonginnya nggak penting? Yuk kita kulinakan. Untuk bangun malam, kenapa? Untuk bangun malam, sholat walau hanya 2 rakaat. Sorry ya, kalau udah merasakan lazatnya, tahajud 2 rakaat itu kurang demi Allah, kurang demi Allah, kurang. Kalau sudah merasakan lazatnya, lagian yuk nanggung. Udah capek-capek bangun, kena air, kita wudhu, ribet, pakai mukena. Masa cuma 2 rakaat tok terus tidur lagi. Allah Akbar, tuntut jadi tulis-tulis, tuntut jadi tulis-tulis, gobek-gobek terus melingkruk. Yo nanggung say. Ya nanggung lah. Udah capek-capek bangun malam, mulai-mulai, terus ke wudhu, terus ribet pakaian. Masa sholatnya cuma 2 rakaat? Sayang kan? Apalagi demi Allah kalau udah merasakan nikmatnya 2 rakaat itu kurang. Akhirnya nambah jadi 4 rakaat tiap malam. Kalau udah merasakan lazatnya, betapa waktu tahajud kita bersimpuh, kita bersujud, kita munajat, kita curhat kepada Allah, nikmat banget. Maka 4 rakaat itu terasa kurang. Akhirnya nambah 8 rakaat tahajudnya, tambah witir 3 rakaat. Itu aja udah bisa istiqomah, ganteng, bestok, keren, bagus, bisa nih super. Soalnya kamu dewe gitu udah bisa. Guyuku pakai cewek. Aku jujur diketawain. Bener, saya memang belum bisa. Sama nggak tahu belasan. Belum bisa istiqomah, ya masih dalam tahap belajar. Maka yuk sama-sama belajar, geng. Nah, insya Allah lek sampean wis kulino tangi bunyi, saya yakin ini wis kulino tangi bunyi gitu apa geng? Nyapa? Yo. Bareng yo terus. Oh, mana ya Allah. Ngene iki ayu-ayu ra pesen cewek ya. Ya kamu yo turu maneh kok. Berarti lah aku kecewa. Gila. Ayu-ayu kepek. Tak kena temen.
sih. Nah, habis cewek baru turun ke katoan. Ada corong luyuran. Ya saya praktik yang terus duduk pakaian rapat gitu. Saya juga pesen nanti ya kalau Anda ya sudah istiqomah dari sini, sudah terbiasa bangun malam untuk sholat malam, insya Allah nanti kalau pulang ke tanah air kan nggak seterusnya nggak di sini dong. Nah iya, nanti kalau udah pulang ke tanah air, bojomu kaget, keluargamu kaget. Ya Allah, tiba mulai ngomong kok ngalah-ngalahin dunia ini. Guyu ramungkin. Guyu model ramungkin. Loh, ini kita mau ceramah sama foto selfie. Itulah wanita sufi, artinya suka selfie. Makanya di zaman saya ini modelnya ngomong-ngomong. Nah, ini aku takut. Sampean ngomongi adikmu, terus adikmu sih bawa ngomong kita kok selfie. Lama no terus. Cukup dah saya kok. Ini tak cukup dah semua. Saya bahkan akhir-akhir ini ya kalau ngaji di Indonesia itu di depan biasanya akan pejabat-pejabat langsung saya mulai ceramah semua HP harus silent. Kalau saya mulai dolenan HP, sing dolenan HP tak dolenan cikar minimal kundikan. Kita kasih tahu coba misalnya sampean ngomongi anak sampean terus anak sing sama ngomongin dolenan HP lagi nesu orang sampean nesu aku ini yombong. Akhirnya pejabat-pejabat itu tidak ada apa tapi nang iseng. Rasanya aneh, ajar kan. Itu wedi sekitar kalau saya langsung pateni. Wedi ciker. Saya yang mulai aku apa nerapkan gitu. Kalau saya ngaji jam insya Allah nanti bulan Januari saya datang lagi. Yes, ini berarti ancamannya sejati kok. Yes, semangat. Cuma ibaratnya sampai 10. Alhamdulillah, saya itu subhanallah. Dengan semua itu tidak bosan loh dengan saya. Alhamdulillah, saya itu juga alhamdulillah bersyukur. Artinya saya udah paling sering datang ke sini, tapi samaannya subhanallah. Ini bareng-bareng diajak berjuang, semangat dan terus semangat. Jujur memang saya ngajinya itu menengah ke bawah. Saya sadar betul jamaah yang ngaji bareng saya itu rata-rata pengetahuan, baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, pengetahuan apa-apanya itu sama dengan saya. Artinya menengah ke bawah. Kemana ini bawah pol-polan. Saya sadar betul kok. Dibilang deso, dibilang katro, emang iya. Dibilang kecebong, gak mau kecebong, bisa dong. Lo netes dari kecebong, doknya kodok itu ya. Tapi saya tujuannya kan untuk merangkul, saya kecil-kecil ini. Ini gak ada jilbaban nih kalau yang pengajian. Lo pengajiannya milih-milih. Coba lihat apa deh, aku tutup tiketnya, bukan saya, ini orang gede. Yang beli tiket dulu kausan lah ini atau cekak atau topi miring sampai tasnya disangkul ini aku ini tapi ijamaku ya dan saya lebih suka mereka seperti itu tapi mereka sadar ingin berubah lebih baik daripada yang sok baik yang pura-pura baik. Kita ini sama asli kita ini nasib konten desa ini. Dan saya kesini dalam rangka apa? Yang berdakwah mengajak memerangi kebodohan. Tadi juga saya sebut di sana itu kan tadi sebut Nabi saya bingung soal memerangi. Ada orang yang bingung kan, wah itu Israel harus diperangi itu karena dolim sama Palestina. Lah iya perang tapi sesuai dengan standar dan kapasitasmu. Perangmu gak mengangkat senjata. Kau tahunya kebede, kau cekelan ulek kok. Tapi angkat gede itu. Kalau pegawai ini mau saya WC. Lalu udah berono di Palestina. Kendat kendat. Wele misalnya sampai aja lo, ada pasang gendero aneh-aneh, terus pasang simbol aneh-aneh. Wih jenenge cari mati, gak bener. Terus apa
Gitu loh. Nah terus lagi kalau ada seperti itu, urusanmu ini orang pakai, gue harus maju diplomasi gitu. Gue harus laporan mengenai Donald Trump kayak. Harus mau protes gitu gue. Gak ngefek. Gak ngefek, ada kurangmu gak ngefek. Ngefeknya itu orang serius gue pengaruh, punya power, punya kekuatan. Lah kita diberi senjata sama Allah. Cuma nih sampean, dengan Allah, berlah perluangkan senjata. Lo terus kalau bercondong kamu. Ayo kau saya WC ini tak. Kau saya WC ini. Mantep kau negara ini Donald Trump ini. Ono kalau serang sama donga kalau kita senjatanya doa, kita memeranginya dengan doa. Jangan salah ya, memerangi kemiskinan berarti orang-orang miskin dipateni kabeh. Memerangi kemiskinan artinya apa? Ya berusaha untuk menjadikan yang miskin itu makin sejahtera. Itu memerangi kemiskinan. Orang miskin-miskin diperangi dipateni kabeh. Lah nek memerangi kebodohan, entek sing sakjane iki. Kebodohan harus diperangi. Terus nasib mereka bagaimana? Pinter papa. Ya. I love you so much. Halo. Tes. Jadi udah semakin sama. Ayo kita latih diri kita tahajud. Itu wae. Itu termasuk bentuk dari memerangi kesyirikan, kekufuran, sifat-sifat yang elek dalam diri kita. Termasuk penyakit-penyakit hati. Itu diperangi dengan tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad. Berat banget, tapi kan saya yakin biasanya kan udah pakai setting alarm itu jam sekian bangun. Iso wes, misalnya biar mudah bangunnya, alarmnya pakai nada suaranya Ahmad Zahid. Misalnya, katanya ngefan sama aku. Umpamane kok biar mudah bangunnya. Nah begitu bangun, wah ini udah alarm. Biasanya sama namanya jam 3. Udah lihat wah 2:30 ini saatnya persiapan juga. Segera bangun, kamu sholat malam kan aman. Ingin majikan orang itu minum kiri sekelop. Aman kamu ya, sholat malam ini jelas aman. Gak mungkin nih dipantau kalau majikan itu. Tapi karena sampean males gue bantang. Oh, no lambene wis kadung lecek. Halo. Bangun misalnya berdua loh, satu rumah itu misalnya berdua, ya saling membangunkan. Dibangunin kalau perlu, ya menyentuh Rasulullah lah. Pakai surprise, percikan air ke wajahnya. Cari jemari, celupkan, yun, gak mandi orang ember. Atau dibangunin, ayo saya bangun. Nah, kok berat, pengen pahala besar, tuntun dia untuk ke kamar mandi dulu. Berat, gendongan. Pokoknya gak lemu, gelundung no. Tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi itu besok di akhirat gak akan berjumpa dengan Rasulullah, gak akan pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semampu kita, semaksimal mungkin kita berupaya meneladani Rasulullah. Apa yang pernah diucapkan Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di seluruh aspek kehidupan. Kalau kita contoh, kalau kita teladani, pasti benar, pasti baik, pasti menyelamatkan. Sebaliknya, orang yang tidak mau meneladani sunnah-sunnah Nabi, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, awas, celaka. Nabi itu ahli sedekah. Nabi dalam bersedekah itu lebih kenceng daripada berapa kali aku ngomong. Ya aku ngomong sih karena geremeng kok.
Kita ayo sampai darah, kita ayo sampai darah. Nanti Pak pernah ngerti rasanya. Nabi dalam bersedekah itu lebih kencang daripada hembusan angin. Seret. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah, tiada hari tanpa sedekah, itu tidak pernah. Setiap hari, dan bahkan Rasulullah tidak pernah menyisakan duit sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, semua duit sudah disedekahkan. Ini masih ada kesempatan, belum terbenam. Aku ora iso mulai. Tak tekan omah. Lah sikilku nondi ora iso mulai. Lah kapan tekane? Wong aku wis janjian ambek mbakku to. Ya apa nek peteng kuwi? Ya apa nek lain nang sampeyan? Kok nek mbakku? Anaknya majikan wis gak begini anakku. Nek memi lho ya. Aku mendengar ora tau bingung. Aku gak usah ngomong, majikanku ya majikanku. Apa sih? Halo. Rasulullah itu sebelum matahari terbenam, duit sudah disedekahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kelewatan ya malam ya mau tidur kok masih ada duit yang tertinggal di saku, gak bisa tidur. Ya Allah, ini kok masih ada duit belum aku sedekahkan. Gimana ini nanti hisapnya? Gimana ini nanti perhitungannya? Kalau ketakutin gak bisa tidur. Kepikiran ini duit yang masih ada yang tidak disedekahkan. Kepikiran ini kok masih pegang duit. Udah tahu sampai ya. Panen berarti telepon kau jalur kirim. Padahal belum gaji. Ya Allah, ibu bapak, ibu bapak. Padahal itu termasuk salah satu sedekah. Orang yang ahli sedekah itu disayangi Allah, dijaga malaikat, didoakan oleh malaikat, dan dijamin matinya husnul khotimah. Matinya nanti husnul khotimah. Lawang itu bahasa Indonesia apa? Lawang itu. Lawang dalam Al-Quran itu. Lawang itu. Masuk lawang. Lawang. Kakaknya nak kemana? Lah manusia, mana apa? Lawang itu bahasa Indonesia, nggak usah lu protes. Lawang, bu, katanya berarti gini mengarap tuh duduang. Lah duduang. Dalam Al-Quran itu kan menyatakan bahwa orang yang mau meninggal waktu nazar itu merapau menjerit-jerit minta ditunda kok. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku, tunda ajalku sebentar aja. Mau ngapain kalau kita adegan dikasih tegang, dikasih ditunda sebentar saja. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Aku akan bersedekah karena emang tahu bahwa sedekah itu sangat amat menolong, terutama di waktu nazar. Halo. Orang yang ahli sedekah itu berarti kan gak mau di dunia, dia gak emanah. Dunia itu kan cukup di tangan saja. Begitu dapat lepas, maka dia nggak memasukkan dunia ke hati, dia nggak cinta dunia. Maka saat meninggalkan dunia enteng kok, dia nggak cinta dunia. Meninggalkan yang nggak dicintai kan enteng kok. Bye bye, selesai, nggak cinta. Halo. Berpisah dengan yang tidak dicintai malah senang, enteng. Kalau tidak mencintai dunia, berpisah dari dunia, meninggalkan dunia, itu malah senang. Bapak.
Tapi bagi yang cinta dunia, Masya Allah, dipaksa untuk berpisah, dipaksa untuk meninggalkan, berat. Kayak orang udah cinta banget terus dipaksa sama orang tuanya untuk berpisah, berat apa berat? Maka sekali lagi orang yang hobi dunia, orang yang terlalu cinta dunia, bahasa Inggrisnya kedonya, kedonya, itu nanti mati ini mesti apa? Kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia. Karena nanti itu ada yang enak, ada yang gak enak. Katanya sih, yang juga belum pernah ngalamin, tapi pasti menakutkan. Suatu saat pastikan datang. Ya, cangkemmu jadi musiknya ya. Soalnya sekarang mati kan tuh. Saat-saat paling menakutkan. Saya belok orang-orang mati di sini. Sang malaikat pencabut nyawa merengkuhmu dari badan. Kadang-kadang itu terus saya melu yang akan bidok. Aku akan melon tapi aku kalah. Sang malaikat pencabut nyawa. Jajan. Awas loh, Israel keliling, Israel keliling. Dari badan tak menolong, tak seorang pun yang akan dapat menolong dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ini nggak ada yang pulang, cemennya ada gajian. Oh, nih pak, mari gajian di duit sewa tanggal di tanah. Oh, langsung diangkut jadi cuek, cek. Padahal punya utang lu kurang. Oh, diangkut sing dipateri ku lho ya. Wong gajine ya apa? Oh, nih gayane dikirim-kirim nang Korea. Kirim plus kira oh 821 plus 8210 itu salah kok gajinya lu duwe akeh kok lah malah duit lu kirim bro ini jenenge wedokan kok. Mestinya yang orang mirip itu yang nguras gitu. Ada dua cara tergantung pada perbuatan. Gimana modelnya ini merawas ya? Perbuatannya bareng merawas. Lo mati kan? Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, rambut dicabut tepung namanya seribu. Itu mati bagi yang takwa. Ini takwanya deh. Jadi orang takwa ini mati kaya rambut dicabut dari tepung. Namun bagi orang yang berencana bagi orang yang berencana hatikan melupakan cerita sakitnya bagai sutra dicabut dari durika. Sutra dicabut dari duri, ayo sampai kompak mulai crack biar nyadar dia. Sakitnya bagai sutra, keraknya rupanya ayo kerak. Sakitnya bagai
ketiga yang aku nih habis itu ya sunnah-sunnah Nabi sih banyak banget ya disampaikan besok aja. Saya yang ketiga yang besok di akhirat tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, gak akan mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah, gak akan mendapatkan cintanya Rasulullah, pembelaannya Rasulullah. Siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika menyebut disebut namaku kata Rasulullah gak mau bersolawat. Awas, hati-hati. Ketika maka para ulama mengajarkan kita kalau mendengar disebut nama Muhammad kita baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang penting bersolawat, terserah saya bersolawat terserah dengan langsung sallallahu alaihi wasallam. Sekarang solawat itu banyak banget. Kalau misalnya sama langsung disebut nama Muhammad langsung bersolawat. Allahumma sholli sholawatan. Langsung kalau disebut mana sallallahu alaihi Muhammad mana disebutnya langsung. Terserah. Pokoknya solawat, oke? Perbanyak solawat. Saya juga pernah diomongin wong guru kok. Siapa yang istiqomah membaca sholawat setiap hari 100 kali maka kutibat baina ainaini bara'atun minan nar. Ditulis di antara kedua kelipnya di sini itu ada stempelnya orang ini bebas dari neraka. Rasa-rasanya sangat penting ya buat kita yang ibadahnya pas-pasan. Kalau cuma pas-pasan dikurang banget. Kodok aku. Apalagi yang kayak kita semua, kayak ini kok kayaknya diberikan kasih. Kasihan. Memang ini memang faktanya seperti itu. Gak usah dipakai contoh pun memang begitu. Jadi kita yang semua yang datang di sini yang kita itu termasuk yang ngomong. Yang ibadahnya aja udah gak karuan, kita tentu berharap dapat istimewa, dapat fasilitas dari Rasulullah SAW. Di antara salah satu caranya yaitu tadi memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Cuma bersolawat kepada Rasulullah harus mengagumkan, jangan ada unsur pelecehan, jangan ada unsur yang gak benar. Akhir-akhir ini kan ada itu beberapa anak-anak yang gak bener itu kalau lagi sholawat itu sambil goyang-goyang joget-joget. Nah itu malah melecehkan itu namanya. Wong sholawat itu mendoakan Rasulullah, menghormat dan memuliakan Rasulullah. Dan yang harap goyang-goyang musiknya koplo digoyang-goyang kok komen muser-muser. Nah itu ganjarannya kalau dosanya ya kayak dosanya. Nah kalau itu penuh yang saya susuk dosanya. Wong ya betul, sholawat itu gak ada wereknya, gak ada penyakitnya. Tapi kalau membacanya gak hormat, gak niat, itu ada dalilnya, ada hadis Rasulullah yang menyatakan itu la tazinu indallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang di sisi Allah beratnya gak ada sebobotnya sayapnya seekor nyamuk. Di antaranya apa? As-salat ala nabi bi ghairi niyatin wa hurmatin. Bersolawat kepada Nabi tapi gak mau hormat, gak mau memuliakan. Di antara berkah, di antara fadilahnya sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang ahli bersolawat juga menyanjung, mendoakan, mencintai Rasulullah. Halo. Itu nanti di akhirat dalam meniti jembatan yang membentang di atas neraka itu dituntun sama malaikat Jibril sampai nanti dikasih ambilkan air minum dari telaga Kautsar sama malaikat Israfil, diantar sampai ke surga. Bahkan malakul maut, malaikat maut yang namanya Israel udah pernah ketemu apa belum? Belum, sabar bentar lagi. Gak lama, sabar. Itu yang pasti akan mendatangi. Itu pernah mendatangi Rasulullah, duduk berhadapan dengan Rasulullah, dan Israel itu berkata begini, ya Rasulullah, saya berjanji di hadapanmu, man aktarus sholat alaika min ummatik, siapapun dari umatmu yang memperbanyak bersolawat kepadamu, aqbidu ruhahu kama qabantu arwahal anbiya wal mursalin, aku akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul. Aku sudah husnul khatimah. Terus kita
kita lakukan agama ini dengan cinta, beragama itu akan indah. Karena memang Islam itu kan agama cinta yang mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Indah banget Islam itu, indah sekali ajaran-ajaran Islam itu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan besok. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tadi agak terlambat karena mohon maaf ini hari harus dibagi 3. Ya gak tega sih lihat teman-teman jamaah yang kosong, nggak ada agenda, nggak ada yang ngisi. Kebetulan saya ada di situ, saya diminta untuk mengisi kekosongan, bukan menggantikan. Kalau menggantikan bukan kapasitas saya bukan menggantikan, enggak. Saya hanya mengisi kekosongan saja. Saya kan orang bawah, nggak pantas untuk ya, saya minta maaf kepada penjaringan semua yang ya kayaknya lama menunggu aku. Tapi ya karena memang terbukti bahwa memang ya kita saling menyayangi. Maka insya Allah kebersamaan ini akan terus berlangsung. Tetap semangat. Pantang putus asa, pantang menyerah. Jadikan kegagalan itu sebagai tonggak untuk meraih kesuksesan. Jadikan cemoohan itu sebagai anugerah. Loh, masa cemoohan itu sudah anugerah? Bisa kita bisa mengambil hikmahnya. Dicemooh orang, wah itu merupakan satu kenikmatan. Kalau kita mampu mengolahnya, itu akan menjadi anugerah yang luar biasa. Sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir diberikan rezeki yang halal, melimpah dan barokah, diberikan iman yang semakin kuat dan istiqamah. Semua hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya problem persoalan hidup apapun itu diberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang lagi menandang sakit, baik yang ada di sini maupun keluarga yang di rumah, apapun bentuk penyakitnya, apapun jenis penyakitnya, zahiran wa batinan, berkahnya doa seluruh jamaah yang hadir di sini, berkahnya Rasulullah SAW, berkahnya doa berjamaah yang pasti diijabah oleh Allah. Apalagi ini majelis dihadiri oleh ribuan bahkan jutaan malaikat yang mengaminkan doa kita bersama. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ya Nabi rahmah syafi'il ummah, bi niyatin du'a wal qabul wa ijabatis sul hasulil amali wal maqbul. Bijai Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man ghaina wa ala man nawu bi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Ya Allah, barokahnya Fatihah, kabulkan hajat seluruh jemaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami hamba memohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan dakwah di Hongkong ini ya Allah, berikan keamanan dan kelancaran selalu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya 'azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya katsir al-jud ya wasi' al-'ata salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam zal min dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir ya jabir kulli kathir ya mughni kulli faqir ya mamana kulli ghaib ya sahib kulli farid ya man la yahdu ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaka kathir wa anta 'alimun biha wa bashir. Ultuf bina bima jarat fil maqadir wa dabna bi ahsani tadir wa yassir lana ya Allah yassir lana kulli 'asir wa taysir kulli 'asir laka yasir. نسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا كلها بلغ مقاصدنا كلها حقق آمالنا كلها وتقم رجاءنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman, kami semua bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami semua bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami semua bermunajat kepadamu ya Allah,
memohon rahmat, ridho dan ampunanmu, memohon cintamu, memohon cinta Rasulmu. Ya Allah ya Rabb, Engkau telah menjanjikan orang-orang yang kumpul di majelis zikir, orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu, akan Kau hapus dosa-dosanya sebelum mereka beranjak dari tempat duduknya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa keluarga kami. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan rahmat-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan ridha-Mu, ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan karunia-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan syafaat Rasul-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan kenikmatan abadi-Mu. Ya Allah, betapa banyak karunia rezeki dan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, tapi kami tidak mampu mensyukurinya dengan baik. Ya Allah ya Rabb, kami sadar karunia yang Kau berikan kepada kami harus kami gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal-amal soleh, meningkatkan ibadah kami. Tapi sering karunia yang Kau berikan justru kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Mata yang Kau berikan belum sepenuhnya kami gunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu, tapi lebih sering kami gunakan untuk memandang sesuatu yang Kau haramkan. Telinga dan lisan belum sepenuhnya kami gunakan untuk mendengar dan berwasiat akan kebenaran, tapi justru kami sering membicarakan orang lain, menggunjing, menebar aib orang lain, bahkan kami mengundang fitnah. Ya Allah ya Allah, jangan Kau cabut nikmat ini dari kehidupan kami, ya Allah. Kami belum mampu menjaganya dengan baik. Berikan kami kekuatan agar kami mampu menggunakan nikmat-nikmat dalam kehidupan kami, sehingga kami pandai bersyukur. Ya Allah ya Allah, dengarkan kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni sebusuk apapun aib kami, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami memang hina, ya Allah. Kami berlumur dosa, ya Allah. Kami terlalu sering melakukan maksiat, ya Allah. Kami terlalu sering melanggar perintah-perintah-Mu, ya Allah. Bersihkan hati kami, terangilah pikiran kami, berilah kami kesadaran dan kekuatan untuk meraih kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Tanpa mereka kami gak terlahir di dunia ini, ya Allah. Mereka telah bersusah payah merawat kami, mendidik kami, membesarkan kami, ya Allah. Sejauh ini kami belum bisa membahagiakan mereka, kami belum bisa membahagiakan mereka, kami belum bisa membalas budi mereka, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu melalui lantunan doa ini, ya Allah. Sehatkan badannya, sehatkan badannya, ya Allah. Jaga kesehatannya, ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, ya Allah. Kami sangat menyayangi orang tua kami, kami sangat merindui orang tua kami, tapi kami sadar kami belum bisa membalas budi kepadanya, ya Allah. Bahkan kami sering melukai hatinya, kami sering melukai perasaannya, kami sering menyakitkan hatinya. Engkau Maha tahu luka di hatinya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Istiqomahkan ibadahnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, dan pertemukan kelak kami dengan orang tua kami di surga-Mu, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah. Satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang karena-Mu. Satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang karena-Mu. Himpunlah kami dalam kesolehan dan ketaatan. Jadikan persaudaraan di antara kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini persaudaraan yang karena seakidah, persaudaraan yang karena agama, persaudaraan yang karena ketaatan kepada-Mu, persaudaraan yang karena ketaatan kepada-Mu, persaudaraan yang karena ketaatan kepada-Mu, ya Allah ya Rabb. Bimbing kami agar dapat istiqomah di jalan-Mu, bimbing kami agar dapat istiqomah di jalan-Mu. Ringankan langkah kami untuk hadir di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu yang sangat Kau cintai dan dicintai oleh Rasul-Mu, yang menjadikan kami sebagai umat yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat. Kami sangat mendapatkan syafaatnya, ya Allah. Kami sangat mendapatkan pertolongannya, ya Allah. Kami sangat mendapatkan syafaatnya, ya Allah. Kami sangat mendapatkan pertolongannya, ya Allah. Bimbing kami untuk bisa meneladani sunnah-sunnahnya, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami memohon, dan hanya Engkau lah yang berhak mengabulkan semua doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا بسر ونور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih segala perhatian. Yang punya tiketnya insya Allah bisa ketemu saya, yang enggak insya Allah bulan Januari. Kita insya Allah mohon doa mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.